Rais atau Ketua PW Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Nazardi Ami, Ketua PC NU Lombok Barat, para Ketua MWC NU Lombok Barat, Bapak Camat Gunung Sari, Bapak Bupati belum datang ya? Bapak Kapolsek yang sangat saya hormati juga, para pimpinan wilayah NU Nusa Tenggara Barat, para pimpinan cabang, para ketua ranting NU Lombok Barat, dan para pimpinan ranting NU, selamat datang yang mengucapkan kepada Bapak Bupati. Ini mohon maaf Bapak Bupati ini mendahului. Mohon maaf ya, kurang sopan kita Pak Bupati mendahului. Silakan menempati tempat sediakan untuk bersama Pak Tuan Guru Profesor Asnul. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat bertatap muka di Aula Pondok Pesantren Al-Halimi dalam rangka pelantikan para ketua ranting, pengurus NU Kecamatan Gunung Sari dan Batu Layar. Mudah-mudahan dengan berkat kehadiran para mukaramun, para tokoh pada kesempatan ini, Allah memberikan barakah bagi pelantikan ini dan tentunya memberikan kesiapan bagi semua para pengurus untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada masyarakat, bangsa dan agama. Salawat dan salam buat junjungan Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut kita baca terus sebagai tanda kita cinta kepada beliau. Mudah-mudahan dengan berkat salawat salam ini semua hajat hidup kita bisa terpenuhi, semua permasalahan bisa teratasi, dan yang terpenting kita dapat syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Hadirin yang kami hormati, atas nama segenap pimpinan Pondok Pesantren Al-Halimi yang hanya bisa menyiapkan tempat pada kesempatan ini, mengucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Al-Halimi dengan keadaannya yang serba sangat kurang kalau seperti yang kita saksikan sekarang ini. Namun tidak berarti kami tidak memberikan penghormatan dan pemuliaan yang sepenuh hati buat para hadirin. Oleh sebab itu, apabila dipandang ini merupakan satu kekurangan cara kami menyambut, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Inilah yang bisa dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Halimi yang menyiapkan tempat untuk acara pelantikan ini. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi hikmah daripada jalannya acara pelantikan. Begitu juga kami patut mengucapkan terima kasih yang seterusnya dan setinggi-tingginya karena para pimpinan wilayah NU Nusa Tenggara Barat, para pimpinan cabang Lombok Barat mempercayai lokasi tempat dilantiknya para pengurus ranting ini di Pondok Pesantren Al-Halimi.
kami merasa sangat mendapatkan penghargaan besar dari para pimpinan wilayah maupun kabupaten bahwa Pondok Pesantren Al-Halim yang sangat sederhana ini dipilih menjadi tempat pelantikan yang merupakan momen-momen yang sangat berharga bagi semua para pengurus baru di tingkat ranting Kecamatan Gunung Sari dan Batu Layar. Dan mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi arti daripada pelantikan ini, karena semua kekurangan-kekurangan yang Bapak-Bapak saksikan. Yang ketiga, atas nama semua pimpinan Pondok Pesantren Al-Halim ini juga menyampaikan dan mengucapkan selamat kepada para pengurus ranting Kecamatan Gunung Sari Batu Layar. Jadikanlah semua ini menjadi wadah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah pengabdian kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Karena kita sebagai bagian daripada bangsa ini berkewajiban untuk memelihara agama, memelihara bangsa ini, memelihara negara ini, bahkan berpartisipasi dengan semua para pemimpin dari tingkat RT sampai tingkat presiden. Karena kita merupakan bagian daripada bangsa ini, bagaimanapun caranya kita berupaya untuk berpartisipasi, membangun, menjaga, kemudian memelihara keamanan NKRI. Karena kita berprinsip NKRI harga mati, NU sampai mati, Islam kubawa mati. Itulah semangat nasionalisme dan religiusmenya kita sebagai umat dan bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia yang seutuhnya, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penganut agama Islam. Maka kedua-duanya ini adalah merupakan suatu yang sangat-sangat penting. Ad-dinu bil mulki yaqwa, kata Imam Wardi, wal mulku bil dini yabqa. Agama itu dengan negara dia akan kuat, sedangkan negara dengan agama dia akan langgeng. Itu sebabnya maka Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah, untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan semua negara. Setelah dia membangun negara, barulah Islam ini lalu merayap setapak demi setapak sampai dia melalang buana ke seluruh dunia. Sehingga dunia ini sudah disinggahi, bahkan ditempati menjadi tempat agama yang disebarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah sebabnya maka negara itu sangat penting. Jangan sampai negara ini rusak oleh orang-orang yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Jadi NKRI ini sangat-sangat berharga bagi kita. Oleh sebab itu tidak salah kita mengatakan NKRI harga mati, NU sampai mati, Islam kubawa mati. Lalu kenapa kita bergabung dengan NU? Kenapa tidak ke yang lain saja? Karena memang ini adalah merupakan kumpulan para ulama, kumpulan daripada para ulama. Rasul pernah bersabda, "Ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israil." Umatku yang menjadi ulama itu sama dengan Nabi Bani Israel. Imam Syazili ini guru daripada Imam Abu Abbas Al-Marsi, guru daripada Imam Ibnu Athaillah. Pada satu saat mukasyafah, dia merasakan dirinya hadir bersama Rasulullah SAW, bersama Nabi Musa alaihissalam, dan bersama Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Musa mengatakan, Rasulullah, benarkah Tuhan pernah mengatakan ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israil? Umatku yang menjadi ulama sama dengan para Nabi Bani Israil. Benar, kata beliau.
Saya selalu mengucapkannya di kalangan para sahabat. Oh, kalau begitu saya ingin tes, kata daripada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Rasulullah menengok kepada Imam Sazili, Abdul Hasan As-Sazili. Ada di situ Abdul Hamid. Ada ya Rasulullah. Suruh dia maju. Akhirnya Imam Ghazali dipanggil. Ayo duduk di sini sambil Rasulullah SAW. Untuk apa? Kamu akan dites oleh Nabi Musa untuk membuktikan bahwa sabda atau ucapan saya mengatakan ulama umat kami Bani Israil itu apa? Betul atau hanya sekedar slogan kosong tanpa isi. Akhirnya, ayo. Maka Nabi Musa bertanya hanya singkat pertanyaannya, masuk kali ya. Hanya itu pertanyaannya. Ismi Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Namaku adalah Muhammad. Ayahku juga namanya Muhammad. Kakekku juga namanya Muhammad. Saya adalah lahir di Tusi. Marga saya Ghazali. Kunyah saya adalah Abdul Hamid. Lalu Nabi Musa mengatakan, oh ini sosok yang dikatakan ulama. Hanya ditanya namanya kok, nama bapaknya disebut, nama kakeknya disebut, marganya disebut, kemudian kuliahnya disebut. Kalau ditanya namanya saya harus ditanya. Apa dijawab? Kenapa kau banyak sekali jawabannya? Akhirnya Rasulullah nengok kepada apa? Imam Ghazali nengok kepada Rasulullah. Gimana Rasulullah? Saya jawab enggak. Perkataan beliau, jawab dia tetapi dengan adab. Jadi adab ini adalah harus dikedepankan. Akhirnya dikatakan, wa anta ya Rasulullah, ya kalimullah, su'ilta ma tilka biyaminika ya Musa. Dan kan perlu dikaji, Rasulullah, kalimullah, perlu dikaji karena ditanya, apa di kanan, apa di tangan kanan. Tapi perlu menjawab hadi asalnya atau kau bilang maksudnya dan niki tunjang kaji ya Allah, ini tongkat saya ya Allah. Saya gunakan untuk menghalau kambing. Saya gunakan dia untuk mendaki gunung. Saya gunakan juga untuk membelah, artinya menguak semak-semak belukar. Dan ada juga manfaat yang lain dari tongkat ini. Itu kan Tuhan hanya ditanya tentang apa di tangan-tangannya, kok semua manfaat dari tongkat ini diceritakan. Seharusnya Tuhan menjawab, haji asaya, ini tongkat saya. Kenapa harus dijawab banyak-banyak? Apa jawabannya? Inni uhibbu an atakallama katsiran ma'allah. Saya ingin berbicara lama-lama bersama Allah. Wa ana kadzalik, kata Imam Ghazali. Saya juga ingin lama-lama berdiskusi dengan Tuhan. Kata daripada Imam Ghazali. Barulah dia mengatakan, kalau begitu saya yakin sekarang ulama ummati ka'ambiya Bani Israil itu betul. Nabi kita dengan ina'atainakal kautsar yang besok kita akan eksekusi pada lebaran, saya berikan kepada kau kautsar. Kautsar itu bermakna al-umam al-kathir wa dzurriyyat al-kathir wa ni'amal kathir wal haud bil mahsud masa. Itu jadi umat yang banyak, zuriyah yang banyak, kemudian kenikmatan yang banyak diberikan kepada engkau. Jadi coba mengadakan penelitian zuriyah Rasulullah yang di bumi ini sekarang sampai sekarang ini sudah lebih daripada 525 juta di seluruh dunia. Semua dunia sudah diduduki. Itu termasuk makna daripada ina'ataina kautsar. Para ulama umat beliau, al-ulama fil ardi, artinya al-ulama usrujun fil ardi tudi samawati sab'an kama annal anjuma fis samawati sab'i tudikul ardo. Ulama di bumi ini bagikan lampu-lampu yang sinarnya bahkan mercusuar sampai menembus kolong langit yang 7, sebagaimana hanya bintang-bintang
yang ada di langit sampai langit ketujuh, tapi sidarnya sampai bumi. Itulah ulama dari umat Muhammad SAW. Maka kalau kita bergabung dengan ulama ini, insya Allah al-mar'u ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Seorang itu akan bergabung nanti dengan siapa yang dia cintai di hari kiamat. Kalau kita cinta dengan ulama, ya ulama teman kita dari kiamat. Itu sebabnya maka kita perlu bergabung di ulama ini. Maka mudah-mudahan para pengurus PAN, pimpinan ranting NU Kecamatan Gunung Sari Batu Layar yang akan sebentar lagi akan dilantik, ikhlas melaksanakan tugasnya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, mengabdi kepada Islam, mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Rasulullah. Kita berkhidmat, ya, kita berkhidmat, bukan menolong. Kalau menolong itu dari atas ke bawah, berkhidmat itu kita yang bawah berkhidmat kepada yang atas. Kita berkhidmat. Hidup kita inilah harus betul-betul sifat ubudiyah kita harus diperkuat. Jangan sampai naik kepada sifat rububiyah. Maka dengan berkhidmat ini kita membuktikan bahwa diri kita adalah memiliki keinginan untuk memiliki sifat ubudiyah yang kuat. Jangan sampai naik sedikit pun kepada sifat rububiyah. Kita akan jadi orang ujub dan takabur dengan sebab itu. Oleh sebab itu, kepada semua yang akan dilantik sekarang, ingat sifat rububiyah ini berharap. Jangan sampai ada begitu masuk dalam pengurusan sudah naik perasaannya sampai sedikit-sedikit kepada sifat rububiyah. Jangan. Tetap saja semakin rendah sifat ubudiyah kita, semakin kuat sifat ubudiyah kita. Ibtikor kita juga kepada Allah harus makin kuat. Sehingga demikian Allah yang akan mengangkat kita. Maka prinsip mengatakan NKRI harga mati, NU sampai mati, Islam mau mati ini akan kita jadikan sebagai satu kenyataan. Demikian yang saya sampaikan dalam kita ini. Atas segala perhatian yang kami sampaikan, terima kasih. Atas segala kurang dan kelapan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.